perbuatan dosa. Sebenarnya saya memiliki cara, Betul. Pak Yai. Cara? Iya, untuk menanggulangi ini semua. Barangkali kedatangan saya bisa sedikit membantu permasalahan yang ada di sini. Setelah saya telusuri, sekuasa apapun Barok, sehebat apapun Barok, Barok itu tetap memiliki sebuah kelemahan. Gusti Allah akan menguji hambanya di titik yang paling lemah. Iya. Yaitu mengenai kelembutan hatinya. Cinta. Cinta dititipkan terhadap hambanya. Itu murni. Tidak bisa diganggu gugat oleh hal apapun. Bisa jadi ini adalah petunjuk dari doa-doa kita semua, ya, melalui perantara anak jenengan, ya, yang bisa mengarahkan kehidupannya Barok agar jauh lebih baik. Karena yang saya tahu sejauh ini Barok sangat mencintai Widyaningrum, putri dari panjenengan. Perlu kalian ketahui, saya memang benar-benar ingin dan berharap semoga ada yang bisa menghentikan Barok dan menyelesaikan semua kesengsaraan yang ada di Wadas Mayang ini. Saya sudah lama berniat untuk menghentikan ini dengan cara menikahkan anak saya, Widyaningrum, dengan Juragan Barok. Namun, ini akan perilaku saya bila mana saya seperti itu. Saya sama saja zalim dengan anak saya sendiri. Ketahuilah anak muda, anak saya adalah seorang anak perempuan yang dia sangat menjaga pergaulannya, sangat menjaga agama yang dia peluk, yaitu agama Islam. Di usianya, dia lebih memilih berdiam diri di rumah ataupun di masjid untuk sekedar mengaji dan beribadah. Sedangkan teman-temannya yang lain di usianya sekarang, mereka bermain, bergaul dengan yang lainnya, namun tidak dengan anak saya. Dengan adanya putri saya seperti itu, apakah saya sebagai orang tua tidak dikatakan zalim ketika saya menjodohkan anak saya dengan Juragan Barok yang mohon maaf kelakuannya seperti itu? Seperti ini, Pak Yai. Bukan bermaksud untuk menjodohkan mereka. Kayak gini saja. Kalau jenengan mengizinkan, izinkan saya bertemu dengan putri jenengan, biar saya yang menyampaikan rencananya. Betul. Bagaimana? Mohon maaf sebelumnya. Boleh. Saya memang dengan sengaja membatasi anak saya untuk hal-hal semacam ini, terkecuali ini tentang agama. Jikalau kalian ada keperluan, ada hajat
ada yang ingin disampaikan terhadap putri saya, kalian bisa menyampaikan itu melalui saya. Lagi pula, kalian adalah laki-laki, dan anak saya adalah perempuan, bukan muhrim. Nah, ya saya tidak mungkin ngapa-ngapain enggak. Memang betul, Mungkin dengan saya. tetapi kadang perlu kalian ketahui, zina bukan hanya tentang sentuhan kemesraan. Tidak mata ya. Betul, kau tahu akan hal itu. Apa ya, Mas? Nemuin ini. Beribu-ribu maaf. Ya, Pak Yai. Saya harap kalian mau menghargai apa yang sudah menjadi ketentuan saya. Tapi oh ya sudah. Terima kasih Pak Yai. Sama-sama. Doakan Manusia. kami ya. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk siapapun yang mau berusaha bisa mengembalikan Wadas Mayung sehingga tidak ketergantungan dengan juragan Barok, Ya. dengan kekuasaan dan hartanya. Tapi kan kalau cuma doakan harus didampingi dengan usaha toh Pak Yai. Untuk sementara ini memang benar, saya hanya bisa berdoa dengan yang Maha Kuasa. Kalau cukup dengan doa, Nabi Muhammad dulu nggak melakukan perang, Kau benar. benar kan? Terus gimana? Mungkin saya akan pikirkan kembali bila mana itu niat dari kalian. Saya akan mencoba membicarakan ini dengan putri saya dan akan menimbang apakah ini banyak mudarat ataupun manfaatnya. Ya. Kala itu sudah saya tentukan, saya akan memberitahu kalian hasilnya. Makasih ya Pak Yai. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampaikan aja ke putrinya, kami datang. Saya akan sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga apa tuh? Keren suara madang. Siapa? Siapa? Ora. Maksudnya emosi. Edor. Yang begitu banget mendalami Islamnya seperti itu, Siwato. Ya nggak gitu juga, Mas. Kayak bener nih orang bener yo. Iya bener nih, orang bener. Kalau apapun dilakukan dengan doa, dulu Nabi Muhammad tidak melakukan perang, Mas. Apa doa-doa mulai orang madang kering ya itu sih. Nah, kan ngomong tadi kan udah ngomong, Bok. Bahwasannya kalau ada segenggam tanah pun itu adalah rezeki dari Gusti Allah yang paling baik. Ya, tanah-tanah rezeki, Mas, tapi nggak ada gizinya kan. Pantesan itu sekarang ini bunga deh, gemedeg. Apa sih? Bahwa ya sini betul-betul. Ya. Tapi mau ibu gue kan, orang pengertian babar belas. Kering kan memang tua mbok si Miki maksudnya kok si Miki. Iya kan, gemedeg. Ini Nek, apa yang hari ini diberikan ya itu yang terbaik. Orang muluk-muluk gitu kan, Mas. Sederhana. Oh, Ustadz tadi. Makanya diajak menyelesaikan masalah pun dia jawabnya saya pertimbangkan dulu Oh, banyak mustarodnya atau banyak kebaikannya. Kebaikan. Oh yang gini ketemu anak perempuannya jadi nanti zina mata. oh, Mas bental nyong dia. berarti harusnya tadi Mbak Warsu suruh sebelakang aja, Mas. Iya, Hubungannya. sangean sih kok raine. Hah? Anaknya maksudnya. Nah, nyonyok misalnya nih.
Nek yang mempertemukan gue malah sange gue maksudnya. Parsu sih lah ini. Kemedek mangan bila mah urung mati gimana mati Bu. Ya, ya namanya prinsip. Gimana kok? Prinsip-prinsip mangan lemah Mas. Maksudnya tanah itu zaman dulu kan memang ada galong. Ada kalong. Galong memang Tanah diserut. zaman dulu kan dimakan, Bob. Ya tanah tapi kan bukan sembarang tanah, itu tanah yang digali dari dalam. Itu tanah kuburan dan bulannya kemedek. Hah? Iya sih. Itu tanah kan? Iya. Digarang. Sangan di sangan. Asin jadi rasanya ya. Masih dan uyur rayap dia. Salat lagi Pak. Tunggu. Berhenti. Kenapa kali mengganggumu apa gimana sih? Diam dulu dia. Lah siapa ku. Ini gini berapa nih ngarep? Kali sih ngemburu. Aman. Aman apa sih? Kamu siapa? Perkenalkan, Parso. Rasikin. Rasikin. Ya. Seperti ini. Iya ini. Bentar. Ada taruh kok. Iya. Saya ngerti lah aku pilih. Dulu. Tadi saya melihat dan mendengarkan kalian berbicara dan berbincang-bincang dengan Ustadz Baitani. Oh, jenengan lihat kami berbincang-bincang sama Ustadz. Bukan hanya saya melihat, namun saya juga mendengarkan. Nguping. Saya memberi saran. Suruh ada kuping-kuping. Saya memberi saran Saran. pada kalian semuanya. Iya. Mungkin Agar tidak terjadi sesuatu hal yang membahayakan kalian. Alangkah lebih baiknya jangan bertemu dengan dia. Apalagi kalian memiliki niat untuk mendekati anaknya. Celaka itu. Sebentar. Salah paham kan? Tidak. Tadi kalian menanyakan mengenai anak perempuannya. Urungkan niat kalian untuk menikahi anak dari Ustadz Baitani. Kalau mendengar itu kamu kuping saya sebelah saja udah enggak ada. Nih ya. Jikalau kalian tidak mendengarkan ucapan saya, hal yang sama dengan saya ini itu bisa menimpa kepada kalian. Kau lihat? Iya. Kau lihat? Om, matanya kenapa itu? Nih, ini udah nggak bisa untuk melihat ini. Aku kira memang Tadinya bisa melihat. Tadinya bisa Terus tiba-tiba tidak melihat dan kupingnya nggak ada. dikasih lem. Sama? Juragan Barok. Innalillahi. Ini saya telinganya dipotong. kamu kenapa kok bisa kayak gituin sama juragan Barok? Utang kamu? Utang ya, nggak bisa bayar. Bukan masalah utang piutang. Masalahnya saya datang melamar anaknya Pak Ustadz. Nah, anak buah juragan Barok melihat dan melaporkan. Akhirnya saya disamperi. Saya diburu oleh juragan Barok dan saya disiksa. Matanya saya dikasih lem, telinga saya dipotong. Maka dari itu, daripada kalian itu terkena imbas yang sama seperti yang saya lakukan, urungkan niat kalian untuk bertemu ataupun menikahi anaknya si Ustadz Baitani. Namanya siapa anaknya? Dia Ningrum. Seperti ini, apa juragan Barok sejatuh cinta itu kepada Widya Ningrum? Kalian tidak tahu. Kan dia istrinya banyak. Ya Juragan walaupun Barok. istrinya banyak, tapi juragan Barok itu sangat mengidam-idamkan Widya Ningrum.
Dia itu benar-benar mendekati Widyaningrum dengan berbagai cara. Namun sampai detik ini tidak berhasil. Dan kamu nggak melawan waktu itu, Mang? Bagaimana saya melawan? Saya diburu sendiri. Anak buah Juragan Barok banyak. Ya pantas saja ditolak. Tololnya si Juragan Barok, dia aja bejat mau menikahin anaknya. Padahal ya, saya itu sudah menghafal 4 juz hanya untuk melamar anaknya Pak Ustadz. Ya, ini yang membuat kamu celaka. Sebenarnya bukan kelakuanmu, tetapi niat kamu membaca 4 juz itu bukan karena niat ibadah ataupun membaca Quran. Membaca Quran dan menghafal Quran ibadah atau tidak? Ibadah. Daripada saya tidak menghafal ataupun membaca sama sekali, lebih baik saya membaca dan menghafal karena saya memiliki tujuan. Entah itu diterima ataupun tidaknya, bukan urusan saya. Benar. Saya juga tidak bisa menulis itu pahala ataupun itu dosa. Benar. Yang penting saya memiliki tujuan baik, menghafal, dan juga saya ingin melamar, ingin menikahinya, itu juga bertujuan baik. Ya, saya meminta maaf. Saya salah. Giceng, bener Giceng. Giceng. Siapa namanya? Rasikin. Iya, Rasikin si Giceng. Ya, Tuan Rasikin, saya minta maaf. Ini. Nah, sebenarnya kita juga belum pernah lihat si Widyaningrum. Emang dia cantik atau gimana sih? Bisa ceritakan itu sosoknya seperti apa? Sebenarnya dibilang cantik, ya memang cantik. Dibilang tidak, ya tapi cantik. Sebenarnya seperti ini, Tuan Rasikin. Kami itu ada keniatan, ada kerentek di hati untuk menghentikan yang dilakukan oleh Juragan Barok di wilayah. Tapi jangan sesekali kalian, apalagi sampai bertemu dengan si Widyaningrum. Itu kelemahan dari Juragan Barok. Entah itu mau kelemahan ataupun apa. Jikalau anak buah Juragan Barok, apalagi Juragan Barok melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya kalian ngobrol, kalian berbicara, kalian akan mati, kalian akan celaka, kalian akan ini itu dan sebagainya. Paham? Iya ya. Ya terima kasih lah atas banyak wanita yang lain di sini kok. Tidak cuma si Widyan. Wah, saya sudah beristri, saya tidak berniat untuk menikahi. Ya, siapa tahu untuk adiknya, siapa tahu untuk saudaranya. Adik saya perempuan dan normal. Tapi apapun alasannya kalian, ingat, jangan sesekali bertemu dengan Widyaningrum. Daripada kalian sukses ya, tidak memaksa kalian. Tapi ya terserah, itu hanyalah peringatan yang saya ingin katakan kepada kalian. Saya tidak mau hal yang sama terjadi kepada makhluk lain. Kira-kira menurutmu, dengan kelakuannya Juragan Barok seperti itu, kamu mau menghentikan atau tidak? Paling tidak warga di sini tidak bergantung. Ya tentunya semua warga di sini pun tidak mau bahwasanya Juragan Barok seperti itu terus. Kami juga ya tentunya ingin menghentikan. Tapi kan apa? Bisa apa? Bertarung tidak bisa. Melawan pasti kalah. Nih, saya ingatkan nih. Bukan hanya saya yang seperti ini. Ada kurang lebih 7 laki-laki yang dulu pernah mendekati Widyaningrum. Mereka semuanya dibunuh. Cuma saya yang selamat, saya beruntung. Apakah mungkin itu berkat saya menghafal Al-Quran ataupun tidak? Nah, anggap aja seperti itu. Mungkin seperti itu. Tapi ya apa mau? Ini aja. Mungkin Tuan itu tahu biasa siapa namanya? Barok. Kan ceweknya. Widyaningrum. Widyaningrum itu sering keluar atau sering kemana gitu? Dia hanya mengajar anak-anak. Gak pernah keluar kemana-mana. Ya, kamu sholat ke depan rumah. Ya, siapa tahu mana kita samperin biar kita ngobrol. Dari selama saya mengenal, dia itu jarang sekali keluar rumah. Keluar rumah hanya ke tempat masjid, mengajar ngaji bersama anak-anak. Tapi pasar pun sangat jarang sekali karena orang tuanya juga takut Widyaningrum diculik sama Juragan Barok.
Tuan Rasikin, dari semua penduduk di wilayah Wadosmayu yang sebenarnya tidak suka dengan Semuanya. Ya, kok orang Tapi mereka semua bergantung. Jadinya mau tidak mau, pura-pura apapun yang dikatakan mengikuti. pura-pura suka lah ya. Dan apapun yang misalkan bisa diubah menjadi sesuap nasi, mereka lakukan demi juragan Barok. Bukan demi juragan Barok sebenarnya, demi dia bisa makan. bertahan hidup. Tapi hebatnya Abah Kuni ya, itu enggak minjem ke sini kok. Apa Huni siapa? Kayak Tani ya, enggak minjem ke Barok kenapa? Ya, dia menerima apa adanya. Kadang 1 minggu kelaparan, keluarganya juga ada biasa. Ya, terima kasih atas peringatan darimu, Tuan Rasikin. Ingat-ingat Kami akan itu. mendengarkan dengan baik-baik. Nih, bukan cuma hanya matanya yang dilem, telinganya yang dipotong. Ya saya lihat. Nyawanya bisa melayang. Nanti kau dipanah, bola matanya dicungkil. Bisa saja terjadi kok. Tapi kamu masih kayak keliaran di sini masih liatin itu ya, masih ada rasa cinta ya kamu ya. Ya kapok. Enggak, saya hanya tadi lagi lewat terus mendengar kok menyebut nama Barok, kok menyebut nama Widya Ningrum. Ningrum. Ya saya penasaran. Kalau kamu penasaran siapa tahu tidak ningrum ke situ, itu masih ada rasa cinta. Ya kalau Barok. kalau hanya soal perihal ketemu ketika saya sholat, saya bisa saja ketemu. Tapi kamu masih sering sholat di situ, Sering. sering melirik-lirik walaupun matanya tinggal satu. Ya, Auto melirik. Udah, terima kasih informasinya dan nasihatnya. ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesana. Wah, Informasi di Rasikin, banyak orang yang nggak setuju dengan juragan Barok. Ada yang suka juga sama Uangnya. kamu juga sama si ceweknya itu. Maksudnya untuk melawan juragan Barok, sebenarnya kita bisa menyatukan suara-suara mereka. Oh yang larang bro, mana pada dapat? Karena nggak pernah dilakukan suaranya.